4 tahun jualan, omsetnya berapa sekarang sebulan? Ya sekitar tahun ini mungkin 500 sampai 1 M kali ya sebulan. What's good, internet? It's your boy Statement back with another video. So the other day I was reading comments from you guys, and a lot of you seems to be interested in some business content. So in this video, I want to share with you guys a little bit about our business. Oke Bu, silakan duduk. Terima kasih. Ya, namanya siapa Bu? Nama saya Rinda Deskita Firnarisa Putri. Bekerja sebagai? Saya co-founder dari PT Masterista Anugrah Solusindo. Saat ini menjabat sebagai Managing Director, dan saat COVID ini sekarang saya pegang Business Development Director. Bisnisnya apa? Bisnis Masterista sendiri itu ada di supply bahan baku untuk hotel, restoran, cafe, dan coffee shop. Specialty kita adalah powder beverages dan juga sirup dan gula aren. Udah berapa lama Mas Trista? Sudah 5 tahun. Kliennya ada berapa sekarang? Saat ini klien kita di seluruh Indonesia itu ada lebih dari 1000 horeca dan coffee shop. Gimana caranya ngedapetin klien? Cara dapetin klien di Masterista, kita punya tim sales, kita punya sales force yang datang door to door canvassing ke coffee shop dan horeca di Indonesia. Terus ada juga distributor, kita punya distributor di beberapa daerah. Kemudian kita juga melayani konsultasi via online, dan juga kadang kita suka DM-in langsung coffee shop atau restorannya untuk minta jadwal untuk present perusahaan kita ke mereka. Hari ini untuk masalah teknikal ke klien, untuk present kita sama Prio. Emang hidup lu nggak bisa jauh-jauh dari gua nggak, Be? Apa aja yang dilakuin ketika lagi present ke klien? Yang dilakukan kalau present ke klien, pertama yang pasti kita mengenalkan diri, kita nanya-nanya mereka tuh sebenarnya needs-nya apa, kebutuhannya apa. Tapi sebelum kita datang ke klien, kita mesti riset dulu. Kita riset coffee shop-nya itu dia menjual apa aja sih, menunya tuh seperti apa. Terus kemudian kita tanya ke PIC-nya, kita tanya kebutuhannya apa sih, sekarang tuh kendalanya tuh apa di inovasi minuman atau dengan supplier yang sekarang sudah berjalan. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya apa, kita kenalin perusahaan kita jelasin produk-produk kita, terus kita kasih keunggulan produk kita. Keunggulan produk kita kalau bisa kita harus inline juga dengan kebutuhannya mereka. Jadi kita harus bisa jadi solusi dan bisa membantu mereka juga untuk mengembangkan bisnis horekanya mereka. Kalau kliennya udah cocok dan udah suka gimana? Kalau kliennya udah cocok dan udah suka, kemudian langkah selanjutnya kita bisa membicarakan mengenai term of payment, kemudian kita bisa membicarakan mengenai costing, kita bisa membicarakan mengenai mungkin diskon pengambilan. Pokoknya kita harus fleksibel, se-fleksibel mungkin. Apalagi kalau kita ngeganti kompetitor kita dengan produk kita, kita harus bisa memberikan nilai tambah dan juga lebih profitable buat klien-klien Masterista. Jadi tadi goal nggak? Insya Allah, karena rasanya udah oke. Jadi kalau coffee shop itu pertama, kalau bisnis kuliner ya, biasanya tuh mereka tuh pertama tuh rasa. Kalau rasanya mereka udah suka banget, terus harganya misalnya nggak masuk, mereka biasanya minta diskon. Tapi kalau misalkan mereka rasanya suka, terus harganya masuk, itu berarti biasanya tuh langsung order kayak gitu. Niggas dying from corona while I'm living on coronas. They been living for attention, they been dying for diplomas. My persona in aroma, coulda told ya I don't give a shit. Signed a bigger contract, so Alright, kita udah selesai dari satu coffee shop, pindah ke coffee shop lain. Kali ini coffee shopnya adalah milik sahabat kecil kamu ya? Jadi tempat ini baru mau buka. Nah, karena lagi PSBB juga, makanya aku janjian sama teman aku. Kayaknya ini sih belum buka sebenarnya. I was feeling low and then I realized I'm sorta up. Jadi ini dia kopi bapak. Ini bapaknya.
Halo Bapak. Mas Angger apa kabar? Baik, Itu udah sama-sama bapak-bapak sekarang. Oke, jadi ini kopi Bapak, gue pesen yang rasa ram. Es kopi susu ram 0% alkohol. Ini harganya masuk banget cuy, 18.000. Udah cobain. Kopinya mantap. Kopinya mantap ya. Harganya itu loh. Harganya enak itu loh, enak banget bisa segini ya harganya ya. Dan seperti anak-anak kan suka nongkrongnya kan ada pemandangan kan, ngeliat mobil lewat, lewat nih pas senja banget. nih ya. Jam 8 malam ya, ternyata datang lagi kopinya. Yang kedua, tadi ram, ini rasa pandan. Jadi ya kopi pandannya. Berasa banget pandannya. Kalau kamu gimana? Enak sih ini, Enak ya? Notes-nya dapet ya? Suatu kehormatan nih diri. Aduh, saya juga suatu Sampai pengalaman. I ain't never wanna be a role model. Truly, I just wanna be a bread getter. Why you always trying to be a tough nigga? Oke, sekarang kita udah sampai di studionya Mas Angger nih. Mas, kenapa ini namanya kopi Bapak, Mas? Jadi gini, anak gue tuh manggil kan bapak ya kan. Iyalah pasti, masa manggil Om. Boro-boro Apa? om, orang sempat panggil Angger katanya gitu. Durhaka. Durhaka kamu ya kan. Honest explanation-nya itu adalah karena emang gue dipanggil bapak dan mungkin gue juga bapaknya anak-anak gitu kan. Jadinya Banyak emang, anturas ya. Iya, dan yang paling mendalam lagi, bapak ini adalah panggilan buat almarhum kakek gue dulu waktu gue kecil, yang meninggal waktu gue kecil dari bokap gitu. Jadi emang gue tuh sudah terobsesi dengan nama bapak itu tuh. Kenapa gue punya anak dipanggil bapak segala macam, karena waktu itu gue ada rasa sayang mungkin ya sama kangen juga sama almarhum kakek gue gitu. Jadinya kenapa namanya kopi bapak begitu. Wih, mantap sekali. Gitu. Kalau gitu, gua udah link di deskripsi alamatnya di mana, ada nomor WhatsApp-nya juga. Jadi buat Mas Angger semoga sukses, semoga you. berkah. Berti, Rinda, Cuan always. cuan always. Tat! I am what I am today, cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next one. Jadi kalau kamu sendiri enakan industri business to customer atau business to business? Kalau mau cepet beli Porsche, B2B sih. Sedangkan kalau bisnis to bisnis, biasanya kita capek di awal. Jadi kita present, ketika barangnya udah oke, mereka udah pakai produk kita, itu kita tinggal maintain. Kita maintain service kita maintain juga mereka kebutuhannya apa nih di tengah jalan. Biasanya kita juga kasih mereka inovasi, karena setiap bisnis kuliner tuh minimal 3 bulan harus ada menu baru lah. Makanya kita selalu kasih tren ini loh. Jadi mereka juga loyal sama kita, puas, dan yang pasti capeknya itu beda sama B2C sih. B2B itu capek di awal pastinya. Kurvanya nih ya, biasanya karena aku udah pernah B2B dan B2C. Kalau B2B tuh gini. Kalau B2C gini. Pemasukannya begitu, Pak.